Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar animasi 2 dimensi dan 3 dimensi untuk pertemuan kedua. Kita akan belajar menerapkan teknik pembuatan gambar objek sederhana menggunakan aplikasi animasi 2 dimensi. Kita akan belajar apa saja? Yang pertama, pengenalan user interface aplikasi animasi 2 dimensi, pembuatan objek dengan animasi 2 dimensi, transformasi pada objek. Yang keempat, modifikasi dan menggabungkan bentuk dasar menjadi objek simbol. Materi 1, pengertian user interface pada Adobe Animate. Aplikasi animasi 2 dimensi yang sering digunakan dalam pembuatan objek sederhana adalah Adobe Flash, atau yang terbaru adalah Adobe Animate. Jadi kalau kalian punya Adobe Flash itu masih masuk di CS. Kemudian untuk CC buat yang punya, dia menggunakan Adobe Animate. Aplikasi ini telah banyak digunakan dalam pembuatan film animasi. Contohnya adalah My Little Pony yang dibuat oleh Lionsgate. Workspace atau lembar kerja adalah area yang melakukan pembuatan dan manipulasi proyek animasi dengan panel bar Windows. Berikut bagian-bagian dari workspace Adobe Animate. Ini untuk nomor 1 yang paling atas, dia adalah menu bar. Kemudian yang kedua ini dia adalah stage. Yang ketiga bagian sini kiri ya timeline. Yang keempat di sini property bar. Yang kelima ini toolbar, dan yang keenam other panel. Kemudian untuk materi 2, pembuatan objek animasi 2 dimensi. Nah, kita akan coba membuat objek sederhana menggunakan Adobe Animate. Pertama, kita buka terlebih dahulu Adobe Animate. Saya menggunakan Adobe Animate. Buat kalian yang punya Adobe Flash, sebenarnya sama aja. Cuman untuk Adobe Animate dia mungkin ada penambahan fitur lebih baru. Ini tampilan awal Adobe Animate. Pertama, kita akan membuat terlebih dahulu stage-nya. Jadi kalian bisa pilih di sini ada Air for Desktop. Jadi ini untuk tampilan desktop. Kemudian Air for Android. Jadi untuk HP Android. Kemudian Air for iOS untuk punyanya Apple, produk Apple. Jadi saya di sini sebenarnya bebas ini. Kalian bisa menggunakan apa saja. Tapi kalau saya di sini akan menggunakan Air for Android. Nah, tampilan Air for Android, pertama stage-nya akan berbentuk kotak persegi. Ya. Ini kalian bisa atur ini di bagian properties. Jadi, semisal kalian ingin mengatur frame per second ya, atau bingkai per detiknya, kalian bisa atur di sini. Size ukurannya di sini lebarnya 480. Jadi kita bisa geser, bisa atur. Bisa perkecil atau perlebar. Kemudian tingginya bisa kalian atur di sini, height, ini width, ini height. Oke, untuk stage-nya warna bisa kalian rubah di sini, mau warna apa saja. Jadi sementara kita gunakan warna putih dulu. Oke, nah langkah pertama kita coba akan membuat objek sederhana menggunakan rectangle tool. Ini di menu toolbox, ini toolbox ya, ini toolbox, kalian pilih rectangle tool. Kita akan membuat objek seperti ini. Sistem Adobe Flash sebenarnya hampir mirip dengan Corel, dia basisnya vektor. Jadi ini ketika di zoom kalian bisa menggunakan kontrol kemudian scroll ke depan seperti ini. Karena ini basisnya vektor, dia ketika di zoom tidak akan mengalami
distorsi atau pecah ya, seperti ini. Nah, ini untuk pembuatan objek sederhana menggunakan Adobe Flash. Bisa, misal kalian ingin membuat persegi yang presisi, kalian bisa tekan tombol Ctrl sambil menggunakan menggunakan Shift dan drag dengan klik kiri tahan. Dia akan membuat persegi atau kotak yang sama presisi. Tidak seperti ini, dia lebih lebar, tinggi dan lebarnya beda. Bisa kalian bedakan ya, seperti ini. Kemudian untuk menghapus objek, kalian bisa menggunakan seperti biasa crop, atau kalian bisa blok langsung, klik kiri tahan, kemudian kalian blok semuanya seperti ini. Setelah terblok seperti ini, kalian bisa tinggal klik delete pada keyboard. Nah, itu mudah untuk membuat objek sederhana. Kemudian kita akan belajar transformasi pada objek. Transformasi digunakan untuk melakukan perubahan posisi, rotasi, ukuran, constraint, dan kemiringan. Untuk melakukan transform dapat menggunakan panel transform atau menggunakan key besar pada keyboard. Berikut 6 transformasi yang biasa digunakan pada perubahan objek. Kita kembali lagi ke Adobe Animate. Misal kita membuat kotak persegi, jangan lupa Shift ditahan, kemudian klik kiri. Setelah itu kita ingin mengubah lebarnya, kalian bisa menggunakan menu transform di sini. Tinggal kalian klik, kemudian kalian terlebih dahulu klik objeknya, jangan lupa objeknya. Ini sebelah kiri ada menu scale width atau merubah ukuran lebarnya. Jadi saya geser ke kanan untuk menambah, geser ke kiri untuk mengurangi, seperti itu. Kemudian height, tingginya bisa kalian atur di sebelah kanan ini. Ke kanan dia akan tambah tinggi, ke kiri dia akan tambah pendek. Kemudian untuk merubah kemiringan bisa kalian atur di rotate seperti ini. Atau jika kalian ingin merubah sudutnya miring, kalian bisa menggunakan scale. Scale di sini bisa kalian lihat ya. Dia akan merubah kemiringan dari objek tersebut. Mau seperti ini, dia miringnya akan sebelah kiri atau sebelah kanan, seperti ini. Oke, mudah. Modifikasi dan menggabungkan bentuk dasar menjadi objek simbol. Nah, ketika kita akan modifikasi objek, kita dapat menggunakan toolbox. Salah satunya ya ini pen tool, sub selection tool, dan convert anchor tool. Jadi, misal kita akan membuat objek, kita hapus terlebih dahulu yang ini ya. Kita hapus terlebih dahulu. Kita akan rubah sticknya menjadi persegi sama presisi. Jadi di sini saya ubah ukuran lebarnya 100, kemudian height-nya 100 agar sama semua. Nah, kita belajar membuat ikan. Jadi kalian terlebih dahulu
membuat oval tool. Nah, sebelum kita membuat ikan, kita belajar dulu penggunaan dari sub selection tool. Jadi semisal kita bikin kotak seperti ini, kalian bisa membuat kotak ini, merubah bentuk kotak ini menggunakan sub selection tool. Di sini sebenarnya ada banyak ya. Yang pertama ada add anchor point untuk menambah titik point, kemudian delete anchor point untuk mengurangi, kemudian convert anchor point untuk merubah. Contoh di sini saya akan mengurangi delete anchor point karena di sini ada 4 sudut, saya bisa mengurangi menjadi 3 sudut seperti ini. Dia akan hilang menggunakan delete anchor point. Oke. Kemudian jika kita ingin membuat lengkungan pada objek, kita bisa menggunakan convert anchor point. Jadi seperti ini. Kalian tinggal klik tahan, kemudian bisa kalian geser mau kalian seperti ini. Dia akan membuat lengkungan menggunakan anchor point, convert anchor point. Ya, paham untuk penggunaannya. Jadi kalau kita ingin menambah poinnya atau sudutnya, bisa kita menggunakan add anchor point tool. Kalau ingin mengurangi, delete anchor point tool. Jika ingin melengkungkan, kalian menggunakan convert anchor point tool. Oke. Setelah itu di sini selection tool untuk memindah objek. Memindah atau menseleksi objek seperti ini. Ini untuk merubah ukuran. Jadi kalau kalian sudah membuat kotak, kalian rasa ukurannya kurang besar, bisa kalian klik terlebih dahulu kotaknya, kemudian bisa kalian rubah ukurannya di free transform tool seperti ini. Kalian sudah sedikit paham. Nah, untuk sub selection tool ini berguna untuk kalian menarik sudutnya. Contoh semisal kalian sudah membuat objek seperti ini, kemudian kalian ingin tarik sudutnya, kalian bisa menggunakan sub selection tool seperti ini. Hampir mirip dengan Corel Draw. Oke. Sekarang kita akan mencoba membuat ikan. Langkah-langkah yang pertama, kalian menggunakan oval tool seperti ini, kemudian tinggal kalian tarik bentuk seperti ini, lalu kita akan kurangi titik-titik yang ada pada oval tool ini menggunakan delete anchor point seperti ini. Jadi terlebih dahulu kalian buka pen toolnya dan kalian klik. Di sini ada banyak titiknya ya. Ini kalau kalian ingin membuat rata bagian atasnya, tinggal kalian hapus menggunakan delete anchor point. Kalian klik seperti ini. Udah. Oke.
Kalau sudah, kalian klik lagi selection tool atau V biar cepat. Kemudian kita lihat ke timeline. Ini layer 1. Pastikan layer 1 untuk badannya ikan saja, seperti ini. Kita kasih nama dengan cara double klik. Badan. Oke, ini badannya. Kemudian kita buat lagi untuk mata. Di sini ada new layer. Kita tambahkan di sini mata. Oke, setelah itu kalian klik layer mata. Lalu buat lagi menggunakan oval tool di sini. Kalian buat lingkaran, kemudian warnanya bisa kalian isi di sini. Paletnya ada di sini sebelah kiri. Jadi palet warnanya ada di sini. Kemudian kalian menggunakan pen bucket tool di sini. Setelah membuat mata, kita akan membuat lagi layer baru, membuat sirip. Kalian tulis sebelah ini sirip, double klik, jangan lupa sirip. Oke, sirip kita buat menggunakan pen tool. Zoom bisa kalian scroll menggunakan mouse atau Ctrl plus. Kita buat sirip segitiga sini. Oke, sudah. Tinggal kita kasih warna. Warnanya jangan lupa harus berlawanan. Di sini warna merah. Kita mungkin bisa tambahkan warna hitam atau warna biru ya, biar berlawanan. Biru. Udah. Setelah itu ini sirip sebelah kiri. Kita akan membuat sirip bagian atas. Sama, kita buat terlebih dahulu new layer. Kalian tulis di sini sirip atas. Sudah. Menggunakan pen tool kembali. Kita buat di bagian atas. Untuk sementara mungkin biar durasinya tidak terlalu panjang, kita berhenti terlebih dahulu di sini. Setelah itu akan kita teruskan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.